Gue sangat khawatir sama Pak Jokowi sebenarnya. Kenapa? Nggak beres menurut gue. Menurut lu tuh ya? Iya, Pak Jokowi makin kesini gue sih pertama-tama ya. Iya. Gue mempertanyakan Pak Jokowi sebagai seorang ayah sih. Oke. Macam apa yang dia adalah Presiden Republik Indonesia. Abis itu dia ngelihat anaknya Kaisang masuk ke sebuah partai, tiba-tiba jadi ketua umum. Dalam baru 2 hari masuk PSI, tiba-tiba jadi ketua umum. Temen lu ya, maaf. Enggak, ya. Karena Mal, di mana-mana orang nggak ada masuk kantor 2 hari dari nggak pernah kerja sama sekali. Dia bukan CEO dari perusahaan lain terus masuk jadi CEO di perusahaan ini, enggak. Dia nggak pernah kerja, ibarat kata. Masuk politik pertama kali 2 hari langsung jadi CEO gitu, atau dalam hal ini jadi ketua umum partai. Katanya demokrasi gitu. Di mana meritnya gitu, di mana kemampuannya, di mana track recordnya kalau misalkan alasan Kaisang menjadi seorang ketua umum partai adalah hanya karena bapaknya gitu. Dan anehnya lagi, satu partai oke semua. Emang kosong sih partainya, tapi maksud gue partai macam apa? Kan loh, partai politik adalah bagian dari praktek berdemokrasi. Lu butuh partai untuk melahirkan kader-kader untuk menjadi orang-orang yang kemudian ngisi di DPR, DPRD dan segala macamnya. Lu butuh itu karena kita percaya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini masalah keterwakilan, masalah kita butuh orang yang kompetensi mewakili kita untuk duduk di DPR. Kan kompeten yang kita omongin. Kan semuanya ada jenjangnya. Kalau misalkan cuma karena dia anak presiden, partai macam apa itu? Sekarang pertanyaannya, ini gue Jokowi nih, gue ini Presiden Republik Indonesia, gue ngeliat anak gue kayak gitu, masa nggak gue tegur? Kalau bukan karena gue tahu ini diuntungkan untuk gue, nanti Bobby ini berantem sama PDIP, Bobby pindah juga nih. Jokowi ini berantem sama PDIP, Jokowi pindah juga. Ini mah namanya bikin geng baru, gak mau jadi geng Megawati, jadi geng Jokowi, yang nambah kerajaan dong. Ada geng SBY, ada geng Prabowo, ada geng Jokowi, ada geng Megawati. Terus semua pembicaranya di geng, bukannya harusnya lu pada nunduk sama gue ya rakyat. Bukannya harusnya gue yang jadi paling dominan di sini. Kenapa jadi bikin kubu? Kenapa pundung nggak suka diomongin sama Megawati karena Megawati bilang, Jokowi itu dulu itu kasihan Jokowi. Gitu kan? Megawati ngomong gitu kan? Pak Jokowi senyum-senyum aja. Sebel, bikin geng sendiri. Kenapa gitu solusinya? Jadi iya ya, jadinya malah gitu ya. Iya. Pundung-pundungan gitu ya. Betul. Dan itu kelihatan banget ya. Iya, dan Gibran yang diloloskan lewat MK. Yang mana oleh MK Prof Jimli udah bilang itu cacat itu keputusannya. Terus tapi nggak tahu gimana caranya. Ya udahlah, ini untuk kedepannya lagi aja. Yang kemarin nggak apa-apa, tanggung, udah lewat gitu. Terus reaksinya Pak Jokowi apa? Pak Jokowi bilang, ya ini bukan urusan saya nggak mau nggak mau ikut campur gitu. Seakan-akan itu jawaban yang benar, itu jawaban paling salah. Justru kekuasaan kan dipisahkan, ada pemisahan kekuasaan biar nggak semuanya tuh ngumpul dalam satu orang dan terlalu kuat gitu. Ada legislatif, eksekutif, judikatif itu dipisah tuh biar nggak satu si raja. Kalau dulu kan raja kan, gue yang nentuin, gue yang bikin aturan, gue yang jalanin, gue yang jadi hakimnya juga, semuanya gue. Bahaya kan? Dipisah dong. Dipisah itu supaya nggak bahaya. Dipisah itu justru supaya gue bisa debat lu. Ya. Sekarang kalau misalkan tiga-tiganya dipisah tapi semuanya satu sepakatan, bedanya apa sama raja? Kan gitu kan? Ya sama satu ini ya, kerajaan. Iya, dan akhirnya Pak Jokowi tuh ngomong kayak gitu seakan-akan kita nggak ngerti gitu. Dan mungkin ada yang nggak ngerti, tapi kan banyak yang ngerti. Iya benar. Pak Jokowi ini ngapain ngomong kayak gitu? Gue sangat kecewa sih sebenarnya sama Pak Jokowi.